Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peran aplikasi berbasis IoT dalam meningkatkan value berbagai bidang. Anggota kelompok kami ada Ainur, ada Chandra, ada Sheryl, ada Daniel, ada Irfan, Setia, Syafira, dan Zen. Poin materi yang akan kami bahas yaitu peran aplikasi berbasis IoT dalam peningkatan value dalam bidang yang pertama, perindustrian, yang kedua pertambangan, yang ketiga dunia transportasi, yang keempat konsep perkotaan. Oke, pertama dalam bidang perindustrian. Industri atau pabrik. IoT memainkan peran penting dalam fase optimalisasi pabrik yang disebut Industri 4.0. Istilah ini menggambarkan digitalisasi penuh proses produksi, menggabungkan dunia digital dan fisik di dalam pabrik. Aspek yang menentukan dari Industri 4.0 adalah kemampuan untuk memantau dan mengontrol semua alat produksi menggunakan data yang dikumpulkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pabrik. Hal ini menempatkan teknologi IoT di jantung gelombang inovasi baru, seperti zaman uap atau zaman listrik. Diharapkan menghasilkan peningkatan perubahan bertahap dalam produktivitas. Di sini ada potensi dampak ekonomi. Yang pertama itu efisiensi pengoperasian. Dengan IoT, produsen dapat memperoleh gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi di setiap titik dalam proses produksi dan dapat melakukan penyesuaian waktu nyata untuk mempertahankan aliran barang jadi tanpa gangguan dan menghindari cacat. Contohnya dalam pertanian, kami memperkirakan bahwa teknik IoT menggunakan data sensor untuk memandu mesin penanam benih ke kedalaman optimal berdasarkan kondisi tanah di tempat tertentu atau di lapangannya. Misalnya dapat meningkatkan hasil panen hingga 25%. Contoh yang kedua, IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional di rumah sakit dengan beberapa cara. Seperti lokasi pasien dan pemantauan kesehatan dapat mengurangi kesalahan dan memungkinkan dokter dan perawat untuk merespon perubahan kondisi pasien dengan lebih baik. Yang kedua ada pemeliharaan prediktif. Dengan sensor dan konektivitas, pemantauan peralatan produksi dapat dilakukan secara real-time, yang memungkinkan pendekatan baru untuk pemeliharaan yang jauh lebih hemat biaya, meningkatkan pemanfaatan kapasitas dan produktivitas pabrik dengan menghindari kerusakan. Contohnya, beberapa pabrikan mobil mendeteksi tanda-tanda awal masalah pada peralatan produksi menggunakan sensor jarak jauh yang mengumpulkan dan melaporkan data kondisi mesin. Selanjutnya, yang ketiga, pengoptimalan inventaris. Persediaan pengikat modal dan penyimpanan terlalu banyak mengurangi margin, sementara menyimpan terlalu sedikit mengganggu produksi. Dengan menggunakan sensor pendeteksi berat atau tinggi, dimungkinkan untuk mengatur rutinitas pemesanan ulang otomatis berbasis kondisi yang jauh lebih akurat daripada sistem berbasis aturan saat ini, yang memperkirakan kapan pengisian diperlukan daripada mengandalkan data aktual. Contohnya, pemasok suku cadang mobil telah mengembangkan sistem iBeans yang menggunakan teknologi kamera cerdas untuk memantau tingkat pengisian kotak persediaan dan mengirimkan data secara nirkabel ke sistem manajemen inventaris yang secara otomatis memesan ulang persediaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arau. Selanjutnya, pendukung dan penghalang. Kondisi tertentu harus ada untuk memungkinkan manfaat ekonomi penuh dari Internet of Things di pengaturan pabrik. Mesin yang menyertakan sensor dan aktuator IoT, jaringan komunikasi data jarak pendek dan jarak jauh dengan kehandalan dan kapasitas yang memadai. Dan peningkatan dalam analitik data, keamanan dan kerahasiaan data penting untuk ditangani seperti halnya masalah organisasi terkait tenaga kerja dan kolaborasi. Persyaratan lain untuk mengadopsi Internet of Things secara luas di pengaturan pabrik adalah jaringan data yang andal dengan kapasitas yang memadai.
Jaringan data dalam pengaturan pabrik harus sering beroperasi di lingkungan dengan interferensi elektromagnetik dalam jumlah besar. Masalah keamanan dan kerahasiaan data juga mempengaruhi adopsi IoT. Hambatan terakhir untuk adopsi IoT di lingkungan pabrik melibatkan masalah sumber daya manusia dan organisasi. Pertama adalah kurangnya kemampuan di sebagian besar organisasi pabrik untuk memanfaatkan sistem dan data IoT. Tenaga kerja terampil diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi IoT. Selanjutnya, implikasi bagi pemangku kepentingan. Penggunaan IoT di lingkungan pabrik berpotensi mengubah hubungan antara produsen, distributor, konsumen, dan pemberi pinjaman. Bagi produsen, sistem berbasis IoT memiliki potensi tidak hanya untuk meningkatkan kinerja di masing-masing pabrik, tetapi juga untuk membantu menyediakan visibilitas dan yang lebih besar terhadap kinerja di seluruh fasilitas produksi, memungkinkan produsen untuk mengoptimalkan produksi di berbagai lokasi dan situasi. Peningkatan produktivitas ini dapat digunakan untuk membangun skala dan meningkatkan profitabilitas. Bagi operator pabrik, adopsi awal Internet of Things dapat menghasilkan peningkatan efisiensi yang akan meningkatkan profitabilitas atau memungkinkan keunggulan harga yang dapat menghasilkan keuntungan pangsa pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan dan Chandra. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang poin bidang pertambangan. Yang pertama itu ada lokasi kerja. Di sini kami mendefinisikan tempat kerja sebagai lingkungan produksi. Khusus ini termasuk eksplorasi dan produksi minyak, gas pertambangan, dan konstruksi. Beberapa implementasi paling awal dari Internet of Things telah dilakukan di industri tempat kerja dan sektor minyak dan gas telah menjadi pengguna teknologi IoT yang paling canggih di grup tersebut. Platform produksi baru saat ini memiliki 30.000 sensor dan sistem SCIDI pusat atau kontrol pengawasan dan akuisisi data untuk pengelolaan berbagai aliran data dan peralatan. Nah, yang poin kedua itu ada potensi dampak ekonomi. Yang pertama itu adalah diperkirakan bahwa penerapan IoT di seluruh tempat kerja di pertambangan dapat menghasilkan nilai ekonomi sebesar 160 miliar hingga 930 miliar per tahun pada tahun 2025. Dan yang kedua itu ada dampak paling signifikan akan datang dari peningkatan efisiensi operasi yang dapat memberikan dampak ekonomi sebesar 470 miliar per tahun di seluruh industri tempat kerja pada tahun 2025. Dan yang ketiga ada dampak potensial terbesar kedua dapat berasal dari praktik perawatan berbasis kondisi dan prediktif yang memangkas biaya perawatan rutin, mengurangi kerusakan, meningkatkan waktu kerja produktif, dan memperpanjang masa manfaat mesin. Peningkatan pemelihara ini dapat memberikan dampak ekonomi sebesar 360 miliar per tahun pada tahun 2025. Selanjutnya, ada poin optimalisasi operasi. Dari studi kasus yang dapat saya ambil ini adalah menunjukkan bahwa pengoptimalan operasi dapat meningkatkan produktivitas tempat kerja secara keseluruhan sebesar 5 hingga 10%. Selain penghematan biaya dari pengguna peralatan orang dan material yang lebih efisien. Dan yang selanjutnya, mungkin kita menanyakan bagaimana IoT dapat meningkatkan kinerja di lokasi tambang. Nah, yang pertama itu ada berbasis kondisi pemeliharaan ini adalah melalui pemantauan terus-menerus dan tentukan kapan perawatan akan dibutuhkan, menghematkan biaya perawatan rutin dan menghindari kegagalan. Nah, yang kedua itu adalah operasi pengelolaan. Gunakan IoT untuk pengoptimalan operasi secara terpusat atau jarak jauh, termasuk penggunaan kendaraan otonom yang dikendalikan dari jarak jauh. Dan yang ketiga itu ada kesehatan dan keselamatan.
Ini adalah pelacakan pekerja dan peralatan secara real time untuk mengeluarkan peringatan saat mereka pindah ke area di mana cedera atau paparan zat berbahaya dapat terjadi. Nah, yang keempat itu ada IoT Enabled R&D. Dengan data menggunakan aktual yang dihasilkan oleh peralatan kemampuan IoT, pemasok dapat mengembangkan komponen baru untuk menghindari kegagalan tersebut dan menghilangkan fitur yang tidak terpakai. Dan yang kelima itu adalah pra-penjualan pengaktifan. Ini adalah berdasarkan data penggunaan, pemasok peralatan dapat menyarankan model yang lebih sesuai atau menjual silang peralatan tambahan. Nah, sekian yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya pemeliharaan peralatan yang lebih baik. Menggunakan sensor IoT untuk memantau kesehatan alat berat secara real time, operator dapat memberikan perawatan tepat saat dibutuhkan. Pemeliharaan berbasis kondisi memungkinkan operator untuk mengidentifikasi pola kesalahan dengan membandingkan kinerja satu komponen dengan basis data global dari semua komponen yang serupa dan bahkan untuk mengubah penggunaan yang menyebabkan kesalahan. Perawatan berbasis kondisi memungkinkan operator mengurangi biaya perawatan dan peralatan serta meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu henti. Selanjutnya mengenai kesehatan dan keselamatan. Tempat kerja adalah lokasi berbahaya karena alat berat yang digunakan, bahan yang digunakan, dan sifat fisik pekerjaan. Pekerja berada di tempat dalam segala jenis cuaca dan bekerja dalam kondisi yang keras. Mereka juga dapat terkena bahan berbahaya. Dengan menggunakan sensor IoT pada pekerja dan peralatan, perusahaan dapat mencegah kecelakaan dan membatasi paparan bahan berbahaya. Aplikasi yang sangat efektif adalah mematikan peralatan secara otomatis ketika sensor jarak mendeteksi bahwa pekerja terlalu dekat. Terus selanjutnya produktivitas manusia. Di seluruh lokasi kerja, pemantauan aktivitas untuk meningkatkan produktivitas dapat menghasilkan dampak ekonomi sebesar 15 miliar US dollar hingga 30 miliar US dollar pada tahun 2025. Pemantauan aktivitas dapat memberikan dampak terbesar pada lokasi kerja konstruksi, membantu meningkatkan produktivitas pekerja konstruksi, serta pemeliharaan dan perbaikan pekerjaan di konstruksi. Dengan menggunakan sensor dan tag IoT pada pekerja dan peralatan, perusahaan dapat mencegah kecelakaan dan membatasi paparan bahan berbahaya. Aplikasi yang sangat efektif adalah mematikan peralatan secara otomatis ketika sensor mendeteksi bahwa pekerja terlalu dekat. Selanjutnya, desain berbasis penggunaan. Produsen peralatan dapat memperoleh 10 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025 dari peningkatan yang berasal dari IoT dalam desain peralatan mereka. IoT memberi produsen data substansial untuk meningkatkan proses R&D dan desain. Berdasarkan data penggunaan aktual, pabrikan dapat menentukan fungsi apa yang harus ditambahkan, bagian mana yang dapat ditingkatkan, dan fitur apa yang dapat dihapus. Oke, selanjutnya pendukung dan penghalang. Agar manfaat penuh dari Internet of Things dapat terwujud, peningkatan diperlukan dalam teknologi, keterampilan, dan proses. Pembuat peralatan perlu merancang produk yang sesuai dengan skema IoT dan mempelajari cara menjual solusi lengkap serta perangkat keras. Di bidang teknologi, operator lokasi kerja harus dapat membeli mesin yang memiliki kontrol sensorik dan kemampuan akuisisi data yang sesuai untuk bekerja dengan atau tanpa operator. Di dalam industri, tingkat kerjasama dan kolaborasi yang lebih tinggi juga diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari IoT. Beberapa di antaranya bergantung pada kemampuan untuk mengikat sistem mitra dari hulu ke hilir. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zen. Yang selanjutnya adalah dalam bidang transportasi. IoT atau Internet of Things akan memiliki efek luas pada bagaimana kendaraan seperti mobil, kereta api, truk, bahkan pesawat terbang digunakan.
berfokus pada bagaimana sensor dan konektivitas IoT dapat meningkatkan cara kendaraan dilayani, dipelihara, dan dirancang. Misalnya, jenis sensor dan koneksi nirkabel yang sama yang memungkinkan pembuatan mobil tanpa pengemudi dapat digunakan untuk memantau kinerja kendaraan guna mengaktifkan rutinitas perawatan berbasis kondisi yang jauh lebih hemat biaya daripada perawatan berkala atau melakukan perawatan. Setelah terjadi masalah, melacak data performa juga dapat membantu produsen kendaraan merancang produk yang lebih andal dan menemukan cara lain untuk melayani pelanggan. Di bagian lain dari laporan ini, dinilai bahwa dampak ekonomi IoT pada aplikasi transportasi lainnya seperti potensi penghematan dari kendaraan otonom di perkotaan, penyempurnaan yang diaktifkan oleh IoT dalam navigasi untuk mobil, pesawat, dan kapal berukuran di pengaturan luar. Potensi dampak ekonomi diperkirakan bahwa menggunakan sistem IoT pada kendaraan dapat menghasilkan nilai sebesar 210 hingga 740 miliar dolar per tahun secara global pada tahun 2025. Cara terpenting untuk menciptakan nilai adalah dengan meningkatkan keselamatan dan keamanan serta pemeliharaan berbasis kondisi. Potensi dampak ekonominya sendiri diperkirakan bahwa penggunaan sistem IoT pada kendaraan dapat menghasilkan nilai sebesar 210 hingga 740 miliar dolar per tahun secara global pada tahun 2025. Cara terpenting untuk menciptakan nilai adalah dengan meningkatkan keselamatan dan keamanan serta pemeliharaan berbasis kondisi. Seperti yang dapat dilihat pada pameran 23 buku model halaman 84, diperkirakan pada tahun 2025 nilai total dari perawatan pesawat berbasis kondisi dapat mencapai 30 hingga 73 miliar per tahun, termasuk dengan nilai pengurangan penundaan dan masa pakai peralatan yang lebih lama. Pendekatan yang sama juga dapat memiliki dampak ekonomi sebesar 9 miliar hingga 30 miliar per tahun pada tahun 2025 dalam peralatan kendaraan militer. Jika diperluaskan ke kendaraan penumpang dan truk, kami memperkirakan bahwa pemeliharaan berbasis kondisi dapat memberikan efek dampak ekonomi sebesar 340 miliar per tahun. Hal ini dapat didasarkan pada asumsi bahwa pemeliharaan berbasis kondisi dapat memangkas tagihan pemeliharaan kendaraan bermotor sebesar 700 miliar per tahun, atau bisa dibilang 10 hingga 40%, dan memperpanjang masa pakai mobil sebesar 3 hingga 5%. Dalam sistem kereta apian, nilai pemeliharaan berbasis kondisi dapat mencapai 33 miliar dolar per tahun, dengan asumsi pengurangan biaya pemeliharaan rutin sebesar 10 hingga 40%, serta dapat memperpanjang masa pakai peralatan sebesar 3 hingga 5%. Oke, untuk kapal kargo sendiri diperkirakan nilai hingga 34 miliar per tahun nih pada tahun 2025. Tingkat adopsi untuk masing-masing industri ini tuh berbeda-beda ya, bergantung pada beberapa faktor seperti siklus pergantian dan biaya peningkatan untuk mengakomodasi teknologi IoT. Selanjutnya ada peningkatan keselamatan dan keamanan. Di Amerika, ada 5,6 juta kecelakaan mobil per tahun. Kerusakan properti akibat tabrakan di Amerika Serikat diperkirakan mencapai nilai 277 miliar dolar per tahun, yang diperhitungkan dalam premi asuransi. Nah, dengan menggunakan teknologi IoT ini, untuk menghindari tabrakan kecepatan rendah dan memicu pengereman otomatis, sekitar 25% dari kerusakan properti tahunan yang disebabkan oleh kecelakaan rendah dapat berkurang. Nah, selain itu, jutaan mobil juga dicuri setiap tahunnya, yang juga diperhitungkan dalam tarif asuransi. Nah, pelacakan IoT dapat secara substansial mengurangi pencurian mobil dan memungkinkan premi yang lebih rendah. Diperkirakan bahwa penurunan tingkat tabrakan dan pencurian dapat memangkas premi asuransi sebanyak 25%. Perkiraan ini diperkirakan secara konservatif karena hanya didasarkan pada kerusakan properti yang dapat dihindari dengan mengurangi tabrakan kecepatan rendah. Selanjutnya adalah pemeliharaan berbasis kondisi. Pemantauan jarak jauh untuk pemeliharaan telah digunakan, terutama untuk peralatan stasioner. Saat kendaraan, khususnya pesawat terbang, terhubung ke internet dan operator dapat mengumpulkan data waktu nyata dari sensor di dalam pesawat, pengelolaan dan perawatan kendaraan dari jarak jauh ini menjadi memungkinkan. Seperti di Air China, memasang sistem yang akan mengunduh data kinerja dari pesawat ke sistem berbasis darat secara real time. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas perawatan, mengurangi waktu henti dan biaya perawatan rutin, serta memperpanjang masa manfaat dari peralatan tersebut.
Pemantauan waktu nyata dari satu bagian kendaraan juga dapat membantu meningkatkan perawatan di bagian lain. Misalnya nih, jika sensor di sistem pembuangan mendeteksi kerapatan emisi yang tidak teratur, hal itu mungkin akan menunjukkan potensi masalah dalam komponen lain, seperti katup keluaran di mesin yang berada di hulu dari sensor pembuangan tersebut. Nah, kami memperkirakan bahwa pemeliharaan berbasis kondisi di pesawat terbang juga dapat mengurangi pemeliharaan sebesar 10 hingga 40% untuk maskapai penerbangan. Dengan beralih dari rutinitas pemeliharaan berbasis aturan ke pemeliharaan berbasis prediktif berdasarkan kebutuhan aktual yang dimungkinkan oleh pemantauan waktu nyata. Nah, itu dapat memanfaatkan peralatan dan memungkinkan keuntungan bagi operator itu sendiri. Aturan pemeliharaan yang baru juga dapat mengurangi penundaan karena masalah teknis sebesar 25% dan memangkas kejadian di mana peralatan harus diganti sebesar 3 hingga 5%. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Safira. Nah, untuk materi selanjutnya ini masih berkaitan di bidang transportasi. Pertama, kita akan bahas terkait produktivitas manusia. Aplikasi terkait produktivitas dalam pengaturan kendaraan dapat menghasilkan dampak ekonomi. Manfaat utama akan dihasilkan melalui penggunaan teknologi augmented reality untuk mekanik dan pekerja transportasi udara. Jadi, dengan adanya Internet of Things ini ya, di mana segala data, kemudian kecanggihan teknologi di dalamnya itu bisa memudahkan manusia yang dimana aktivitas manusia bisa berjalan lebih efisien dan efektif sehingga hal ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas manusia. Kemudian yang kedua ada analitik prapenjualan, kemampuan untuk memantau penggunaan kendaraan dan jenis peralatan transportasi lainnya juga dapat membantu pemasok peralatan mengidentifikasi peluang penjualan baru. Jadi dengan adanya IoT ini, khususnya para pengusaha atau perusahaan bisa melakukan analisis terkait apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan melalui data-data yang telah dimilikinya, atau bisa juga dikenal dengan data analysis, yang dimana mereka bisa mendapatkan data-data apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian peluang-peluang apa saja yang bisa meningkatkan penjualan dari transportasinya itu, entah perintilan-perintilan transportasinya atau bahkan transportasi itu sendiri seperti mobil, motor, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga ada desain berbasis penggunaan. Produsen kendaraan dan peralatan lainnya berupaya untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan dan terus berkembang dan memperkenalkan fitur atau fungsi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kebutuhan dan keinginan manusia itu bersifat dinamis, yang dimana bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dan tidak hanya seiring perkembangan zaman aja, tapi kebutuhan manusia itu setiap manusianya itu berbeda sehingga bagaimana sih caranya agar kita bisa memenuhi atau mengetahui kebutuhan manusia setidaknya secara generalnya gitu, apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh individu. Nah, dengan adanya Internet of Things ini, perusahaan atau para pengusaha bisa memiliki data-data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga bisa dijadikan salah satu media untuk memperkenalkan fitur atau fungsi baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, produsen peralatan yang menguasai penggunaan IoT untuk memantau mesin yang mereka jual memiliki peluang untuk mendapatkan bagian dengan lebih memahami kebutuhan pelanggan. Pemantauan kendaraan juga memberikan dasar untuk hubungan keberlanjutan yang lebih kuat, termasuk peluang untuk lebih banyak tambahan dan penjualan silang. Dan juga menciptakan penghalang yang lebih kuat bagi pesaing. Jadi ini mirip seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya dengan adanya IoT ini kita bisa lebih mengenali apa sih yang diinginkan oleh pelanggan. Kita bisa lebih memahami kebutuhan pelanggan. Dengan kita bisa memahami hal-hal tersebut, hal itu bisa menjadikan kita, khususnya perusahaan, bisa lebih unggul dibanding pesaing karena kita lebih memahami terkait hal tersebut. Jadi kita memiliki value lebih dan kita bisa menyesuaikan produk-produk yang memang sesuai dengan kriteria atau hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Sehingga hal ini tentunya mampu meningkatkan penjualan dari produk yang kita tawarkan.
Nah, sayangnya di bidang transportasi ini IoT tidak selalu berjalan mulus, khususnya di pesawat terbang, kereta api, dan peralatan transportasi lainnya, yang dimana merupakan barang modal yang diperoleh dan digunakan dalam jadwal jangka panjang yang berpotensi mempersulit penerapan teknologi IoT. Jadi, untuk menerapkan teknologi IoT di pesawat terbang, kereta api, dan peralatan transportasi lainnya ini sangat sulit karena ada hal-hal yang menjadi penghambat yang sampai saat ini masih agak sulit gitu untuk mengatasi hal tersebut. Nah, selanjutnya peningkatan dalam teknologi dan bagaimana data dikumpulkan serta dianalisis juga yang memerlukan IoT agar bisa mewujudkan potensi maksimal dalam kendaraan. Jadi itu tadi penjelasan IoT di bidang transportasi, walaupun banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari adanya Internet of Things ini, tapi tidak selalu bisa berjalan mulus gitu, karena masih banyak hambatan-hambatan yang mempersulit penerapan teknologi IoT ini. Dan semoga saja nanti di masa depan penerapan IoT ini bisa diterapkan di transportasi seperti pesawat terbang, kereta api, dan peralatan transportasi lainnya, sehingga bisa memaksimalkan penggunaan transportasi, sehingga bisa lebih canggih, lebih efisien, dan bisa tentunya lebih memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk manusia yang menggunakan transportasi dengan bantuan Internet of Things. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bidang perkotaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sheryl dan Daniel. Kita masuk dulu ke definisi dari aplikasi IoT di perkotaan. Jadi, definisi dari aplikasi Internet of Things di perkotaan ini berarti terdapat banyak peran IoT dalam meningkatkan aktivitas pengaturan kota. Hal ini mencakup peningkatan kinerja manajemen sumber daya, transportasi, serta keselamatan dan kesehatan publik. Jadi perkotaan itu memang merupakan lingkungan yang cocok sebagai target aplikasi IoT karena populasi yang besar dan terkonsentrasi, serta infrastrukturnya yang kompleks. Kemudian faktanya bahwa dampak ekonomi di IoT terhadap perkotaan ini juga sangat tinggi. Dampak ekonomi ini diukur dari manfaat-manfaat yang dirasakan dari aplikasi IoT di perkotaan. Contohnya nilai peningkatan kesehatan dan keselamatan, nilai waktu yang dihemat dari aplikasi IoT, serta penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Untuk fokus dari konsentrasi penggunaan IoT di perkotaan ada 3. Yang pertama itu kesehatan dan keamanan publik, kemudian transportasi, dan yang terakhir manajemen sumber daya. Untuk yang saat ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keamanan publik. Jadi pada IoT pada kesehatan dan keamanan publik ini contohnya ada 2. Yang pertama penggunaan alat pemantauan kualitas udara dan air. Contoh nyata dalam penggunaan alat pemantauan ini ada di program Floating Sensor Network di University of California di Berkeley, yang mana mereka mampu mengumpulkan data real-time mengenai kualitas air dan udara masyarakat setempat. Dengan adanya pemantauan kualitas air ini yang disertai juga dengan strategi pengurangan polusi yang efektif, maka polusi pada kota dapat berkurang yang juga dapat akan berdampak pada pengurangan kematian terkait polusi. Yang kedua adalah penggunaan kamera dan sensor untuk pemantauan dan pencegahan kejahatan. Jadi contoh nyatanya itu adalah dengan menggunakan alat sensor yang memanfaatkan IoT yang sudah dapat mengenali tembakan atau aktivitas yang tidak biasa lainnya. Hal ini sudah diterapkan di kota-kota seperti Glasgow, Skotlandia, dan lain-lain. Kota yang telah menerapkan sistem ini juga sudah mengklaim bahwa terjadi penurunan kejahatan hingga lebih dari 30 miliar dolar per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Baik, selanjutnya adalah bidang transportasi. Nah, perannya IoT dalam bidang transportasi antara lain adanya kendaraan otonom. Nah, kendaraan otonom ini bisa dikatakan mobil tanpa pengemudi yang mengurangi kecelakaan, penggunaan bahan bakar, permintaan parkir, dan juga kapasitas jalan. Nah, dari sisi mengurangi kecelakaan, mengapa bisa mengurangi potensi dari kecelakaan? Karena biasanya mobil ini itu berjalan secara otomatis. Dan kalau kita tahu sebenarnya sebagian besar dari kecelakaan kendaraan itu adalah bersifat
bersumber dari adanya human error atau kesalahan-kesalahan dari pengguna itu sendiri. Seperti mungkin ada orang yang menyetir dengan sambil minum minuman dan mabuk di perjalanan, kemudian ada juga faktor seperti mengantuk dan lain sebagainya. Nah, ini bisa berakibat kepada kecelakaan. Nah, dengan adanya kendaraan otonom ini, maka pengemudi bisa berkendara dengan aman. Dan ada penghematan bahan bakar. Karena mobil otonom ini bisa digunakan untuk berkendara dan dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kecepatan berapa, dia harus berhenti saat apa, itu bisa dia lakukan sendiri. Sehingga ini bisa lebih mengefisien bahan bakar. Selanjutnya ada permintaan parkir. Kenapa ya? Emang kalau kita sudah berbicara dengan mobil yang otomatis, maka untuk parkirnya sendiri gampang. Kita tidak perlu menyediakan ruang di antara mobil-mobil itu. Jadi kalau misalkan mau parkir di mall, tinggal kita bisa langsung aja keluar dari mobil, terus mobilnya itu bisa bergerak sendiri menyesuaikan dengan parkir. Jadi nggak perlu ada itu sela-sela buat kita nanti keluar. Jadi bisa otomatis seperti itu. Selanjutnya ada manajemen jadwal bus dan kereta api. IoT memberikan informasi lokasi, ETA, dan perputaran yang akurat kepada penumpang. Bagaimana ini? Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Misalkan kita mau pergi dari rumah kita ke kampus, kita bisa melihat jadwalnya melalui smartphone kita. Jadi kita bisa tahu bus itu ada di mana, kemudian kira-kira datang di terminal ini tuh jam berapa, dan kita bisa tahu rute yang akan dilalui oleh bus itu. Itu semua bisa kita dapatkan informasinya secara akurat. Inilah salah satu keunggulan daripada IoT. Sama halnya juga dengan kereta api, kita bisa tahu informasi-informasi mengenai lokasinya di mana, jurusan apa, kita bisa tahu kapan itu akan datang ke kita, kapan akan sampai pada tujuan, kita bisa mengetahui itu semua. Oke, selanjutnya adalah manajemen sumber daya. Di bidang manajemen sumber daya ini ada yang pertama, distribusi listrik dan otomatisasi gardu induk. Nah, ini tuh seperti sistem yang mendeteksi kelemahan, memprediksi kegagalan, dan mengoptimalkan efisiensi. Jadi kita tidak perlu repot-repot yang namanya kita mencari secara manual seperti itu. Mudahnya, misalkan ada kesalahan kabel di mana gitu. Nah, kita bisa mendeteksi itu. Kira-kira tempat atau letak persis dari masalah itu ada di mana. Dan kita bisa mungkin mengukur seberapa fatalkah kesalahan itu. Bisa untuk ini kan bisa nanti kita bisa mempercepat penanganannya dan lebih gampang lagi untuk memperbaikinya. Jadi semakin mudah dalam memperbaiki hal-hal terkait distribusi listrik dan gardu induk ini. Kemudian ada yang kedua, identifikasi kebocoran air. Nah, misalkan ada air-air yang pipa-pipa bocor atau sebagainya itu kita bisa tahu bisa dideteksi di mana itu letak dari kebocoran itu. Kemudian kita bisa menganalisis apa sih kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang ada pada tempat itu. Misalnya untuk menganalisis keran, ada masalah apa pada kerannya. Ini bisa segera ditangani dan bisa segera dicari tahu apa sih eh, masalahnya dan bagaimana solusinya. Tentunya bisa mengurangi limbah, tidak adanya air yang terbuang tuh cuma-cuma. Hanya karena kita lama dalam mengidentifikasi kebocoran air tersebut. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah pendukung dan penghalang. Nah, berbagai faktor perlu disatukan agar IoT itu mampu maksimal di perkotaan. Nah, ada beberapa faktor. Saya sebutkan yang pertama ada faktor pendanaan. Nah,
IoT perlu adanya pendanaan dan fasilitas itu kan bisa kita dapatkan karena kita bisa membeli itu. Jadi ini perlu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sendiri, misalkan untuk fasilitas di sini, eh, di kota ini, maka kita berikan dana sekian sehingga proyek dari IoT ini bisa terlaksana dengan lancar seperti itu. Kemudian ada faktor respon masyarakat. Nah, dari masyarakat sendiri pun ini juga perlu untuk bisa terbuka terhadap IoT ini. Karena kalau masyarakat sendiri itu menentang adanya IoT ini, maka ya tentu akan sulit ini untuk bisa beroperasi di wilayah perkotaan itu. Jadi mereka harus bisa eh, mengikuti perkembangan zaman, mereka bisa mengikuti eh, teknologi-teknologi yang memang sudah mesti untuk dilakukan. Mereka udah tahu cara untuk mengoperasikannya. Jadi mereka harus sadar sendiri dan mau memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Selanjutnya ada faktor interoperabilitas antar sistem. Nah, kalau sistemnya, kalau teknologinya udah ada, nah kita harus membuat sistem ini bekerja dengan baik. Jadi komunikasi antar sistem ini harus benar-benar bisa terjalin dengan baik. Jangan sampai ada miskomunikasi antar sistem-sistem dan nanti akan terjadi informasi yang salah, informasi yang tidak tepat dan bisa bukan malah menjadi manfaat tapi malah menjadi bencana seperti itu. Selanjutnya ada faktor kelembagaan dan kepemimpinan. Tentu sangat penting adanya lembaga yang mengurus mengenai IoT di perkotaan ini. Dan mereka harus betul-betul mampu dapat diamanahi untuk menjadi pemegang dari sistem-sistem ini, sistem-sistem IoT di perkotaan. Karena tentu kita mengharapkan orang-orang yang itu memang berkompeten dalam memimpin adanya gerakan ini. Kemudian ada faktor keamanan. Keamanan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan karena tingkat keamanan dari IoT ini juga sangat berpengaruh nanti kepada bagaimana ini bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Jadi harus adanya sistem keamanan yang memang ketat dan mampu membuat masyarakat itu aman. Misalkan data-datanya itu tidak tersebar kemana-mana atau mungkin bisa dibobol oleh hacker dan lain sebagainya sehingga terjadi kesalahan fungsi dan bisa rusak bahkan. Nah, ini perlu dijaga. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana cara memaksimalkan IoT di suatu perkotaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.